Ibu Lina. Ibu Lina bekerja sebagai kuli cuci dan gosok di salah satu rumah tetangganya. Selain Ita, Ibu Lina masih memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang pertama yaitu Maman. Maman mengalami gangguan telinganya sejak lahir sehingga ia tidak dapat mendengar dan berbicara dengan jelas. Sementara anak keduanya bernama Slamet. Ia mengalami gangguan jiwa setelah kekasihnya meninggalkannya dan menikah dengan orang lain. Saat ini, kaki Slamet sering dirantai demi keselamatan bersama. Dan anak yang ketiga bernama Ita. Ita ditinggal suami entah kemana. Begitu besar cobaan Ibu Lina dan ketiga anaknya. Meski ketiga anaknya memiliki kisah yang tragis dan menyedihkan, tidak menghilangkan harapan dan membuat Ibu Lina putus asa. Hanya satu harapan beliau, yaitu dapat hidup bersama ketiga anaknya sampai akhir hidupnya. Saat ku jauh dari jangkauan, doamu kau sertakan. Maafkan diriku Bunda, kadang tak sengaja ku membuat relung hatimu terluka. Ibu bisa di sini sama suaminya udah dan sampai kecil. Pantesan dia nggak, masa dia nggak tahu bu wajahnya kayak gimana, fotonya juga nggak tahu. Selamat. Saya Olga. Mat, saya Olga. Cinta deket. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Mat, bang, itu ngomong sama orang ngomong, ayo ngomong sama apa gimana kayak gitu. Mat, ayo ngomong Mat. Akhirat nanti hidup selalu. Astaghfirullah minal khata. Bu, emang harus dirantai kakinya. Kenapa? Digalak. Galaknya kenapa, Bu? Dia mukulin saya. Dalam hitam kelam malam, dalam sepi rindu padamu ya Allah, ya Allah. Suara rintik dalam dada dahaga. Ya, Ibu, udah nggak apa-apa Bu, biar selamat tidur, istirahat. Selamat, maaf ya diganggu ya, Mat. Mat, maaf ya diganggu ya. Ya. Tanpa segala tanpa cahayamu. 7 tahun Bu, seperti itu. Sayang. Segera. Kenapa kami tidak kalau
nggak bisa diingat-ingat lagi supaya ibu tidak bisa. Dia cinta sekali ibu dengan perempuan ibu. Udah kaku. Dan ibu pernah pacaran selama 2 tahun. Ibu kenal juga sama perempuan itu. Dia cerita aja. Suka dibawa ke sini. Enggak. Pernah? Oh, enggak pernah. Tapi belum bisa dibuka rantainya ibu. Mat, buka rantainya Mat ya. Ya. Mana Mat? Gemuknya mana? Gemuknya mana kuncinya? Kuncinya mana? Kuncinya. Bu, boleh bu. Oh. Sini. Ini apa bukan? Ibu sebelah situ. Iya. Mana kakinya Mat? Kakinya. Oh. Mat, buka rantainya Mat ya. Ya. Mana Mat? Gemuknya mana? Gemuknya mana? Kuncinya. Kuncinya mana? Kuncinya. Bu, boleh bu. Oh. Yang Sini. Ini apa bukan? Ibu sebelah situ. iya. Mana kakinya Mat? Kakinya. Oh. Bu, aman-aman aja Bu. Nah, Bu, ya kan, mungkin karena dia tertekan dan akhirnya begini. Makanya Bu, kita tuh jangan buat orang jadi tertekan. Buat orang itu nyaman dengan kita, sama seperti selama harus nyaman sama ibu gitu ya. Ibu yang bisa membuat nyaman selamat gitu ya. Dia tinggal dari kecil di belakang aja. Sekarang nih apa istrinya dok? Nih. Oh, sini. Bu, kamu dari mana? Sini. Dari mana Bu? Oh, ngambil kayu. Apa? Buat apa? Oh, kamu ngambil kayu? Buat bikin singkong. Dijual nanti. Ya. Jual, dapat uang. Buat oh, istrinya lagi hamil. Laki-laki udah lahir. Udah lahir. Ada operasi. Dioperasi. Keluar darah. Darahnya banyak. Istrinya hamil. Keluar darah dari mana? Kamu yang bayarin dari hasil bikin jengkol. Anak, cewek atau cowok? Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan Udah ketemu sama anaknya? Udah.
bilang Nyari dia yang ngasih duit. semua yang cari duit kamu, bakal istri, bakal ibu. Ibu Ita, siapa namanya? Ya, Maman. Ya, terima kasih banyak. Saya sudah bisa main ke rumah. Pemirsa catatan Olga, seperti biasa yang saya pernah bilang kepada pemirsa di rumah dimanapun berada dan juga target catatan Olga. Jangan lihat sekecil sebesar apapun pemberian Olga yang Olga kasih. Tapi ketulusan Olga, keikhlasan hati Olga ingin berbuat baik kepada siapapun. Ya Bu, ya, saya ada rezeki, ya, dari tim PD Production, dari catatan Olga, dari Antv, ucapin terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan semua pemberian dari Olga bermanfaat. Ya Bu, Ibu, terima kasih banyak. Ya, saya sudah main di sini. Terima kasih. Sama-sama. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sobatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oh, kembali padamu. Oh, Pemirsa catatan Olga, seperti biasa yang saya pernah bilang kepada pemirsa di rumah dimanapun berada dan juga target catatan Olga. Jangan lihat sekecil sebesar apapun pemberian Olga yang Olga kasih. Tapi ketulusan Olga, keikhlasan hati Olga ingin berbuat baik kepada siapapun. Ya Bu, ya, saya ada rezeki, ya, dari tim PD Production, dari catatan Olga, dari Antv, ucapin terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan semua pemberian dari Olga bermanfaat. Ya, Bu, Ibu, terima kasih banyak. Ya, saya sudah main di sini. Terima kasih. Sama-sama. Selembar kertas putih tinggal kukis dengan tinta, pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Ku lapangkan rasa jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal Sekali lagi terima kasih. pesan damai dan terwujud harmoni. Terima kasih ya Bu Monica. Harmoni, harmoni. Sungguh tragis sekali keluarga dari Ita, apalagi ibunya Ita yang mempunyai masalah begitu luar biasa.
anaknya yang laki-laki ditinggal oleh pacarnya, dia menjadi gila dan akhirnya kakinya dipasung karena begitu orang warga di sekitar ketakutan dengan anak dari ibu Ita. Lalu ibu Ita mempunyai seorang anak laki-laki yang ganggu, tidak bisa berbicara, tapi dia mau bekerja keras mencari kayu untuk membuat jengkok untuk membantu ibu Ita. Apalagi kejadian Ita, anaknya, dia tidak bisa dipertemukan, dipersatukan oleh ibunya. Dari ibunya laki-laki, dari mertuanya laki-laki. Apakah yang terjadi? Pemirsa catatan Olga, saya akan mempertemukan Ita ya dengan mantan suaminya tanpa sepengetahuan dari mertuanya Ita. Seperti apa kejadiannya? Tunggu catatan si Olga. Besok jam 7 malam akan jadi Anteng. Kenapa nggak mau turun? Takut. Takutnya kenapa? Udah percaya sama keluarga dia. Takut aja, takut sama. Jadi kamu tunggu sini. Iya. Oke. Oh, saya mau ajak Andri. Ya, Boleh. Mau diajak mana? Hah? Mau diajak mana? Ke rumah anaknya. Jujur sama Olga, cinta nggak sama istrinya? Jujur, jangan bohong. Tiada guna lagi berharap. Iya. Kenapa kamu nikahin dia sampai kamu punya anak? Kejebak apaan sih, Indri? Jangan malu dong, Indri. Ya apa? Jadi maaf nih, sebelum maaf banget pemirsa catatan Olga. Jadi kalian berdua berhubungan nggak ada rasa. Kita cinta sama dia. Waktu saat itu. Enggak. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa seorang ibu tidak akan meminta balasan apapun dari kita. Namun, kita sebagai seorang anak wajib menyayangi dan mengasihi ibu kita. Buat selalu ibu kita tersenyum saat kita hadir di hadapannya. Meski begitu banyak cobaan yang mendera sang ibu, dengan kasih sayangnya, ia mampu bertahan. Terima kasih, Ibu.